Baik pendeta, pertanyaan selanjutnya datang dari Royan Tono Situmorang. Shalom, selamat malam pendeta dan staf tajam. Saya ingin bertanya Pak Pendeta, saya pernah dengar Pak Pendeta menjelaskan tentang kebangkitan Musa mewakili kebangkitan orang mati. Elia mewakili yang masih hidup. Tapi Matius 17 ayat 12 sampai 13. Ini mungkin perbandingannya ya. Kita bacakan pendeta ayat 12 dan 13. Matius 17 ya. 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 Ayat yang ke-12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikian Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi tolong Jeffrey membuat pertanyaannya. Kira-kira pertanyaannya Iya. apa? Jadi kalau menurut pertanyaan mungkin ya kita coba karena langsung perbandingan kan pendeta. Sebelumnya pendeta menjelaskan bahwa Musa mewakili kebangkitan orang mati. Musa dan terus selanjutnya Elia mewakili orang yang masih hidup. Sedangkan di sini di Matius 17 ayat 12 seolah-olah Elia di sini adalah Yohanes Pembaptis katanya Pak Pendeta. Kalau kita lihat ya. Oke, atau mungkin maksud pertanyaannya adalah kan Elia di zaman Tuhan Yesus Elia sudah mati, tetapi mengapa Elia masih ada? Jadi apa maksudnya? Kenapa Elia masih ada di situ sementara di dalam perjanjian lama Elia sudah naik ke sorga? Kok masih ada di zaman Yesus? Pada saat Yesus ada di atas dunia, kenapa Elia ada di situ? Kenapa bukan di sorga? Jadi saya hanya coba menebak pertanyaannya, tapi kita bisa lihat dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh Matius 17 ayat yang ke-12, sebab pada ayat yang ke-13 dikatakan, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu pekerjaannya, apa yang ia lakukan itu menggambarkan atau seperti apa yang dilakukan oleh Elia di zaman Elia masih berada di atas dunia di perjanjian lama. Dan sebenarnya di dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6 ada ayat yang berkata di sana dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6 yang berkata, ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pekerjaan daripada Elia adalah membuat hati berbalik. Hati berbalik ini adalah ungkapan yang lain dari bertobat. Dan apa yang dihotbahkan oleh Yohanes Pembaptis? Khotbah Yohanes Pembaptis adalah panggilan untuk bertobat. Contohnya dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua, Yohanes berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Karena sifat dari pelayanan dan pekabaran Yohanes Pembaptis inilah, maka Yohanes digambarkan sebagai Elia. Lalu kemudian pada waktu Yohanes ditanya, apakah memang dia ini Elia yang akan datang lagi atau bagaimana? Yohanes menjawab dengan sangat jelas dalam Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal 1, coba kita buka Yohanes 1, ayat yang ke-19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau?
ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu kemudian ayat 21, mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jadi Yohanes mengatakan ia bukan Mesias, ia juga bukan Elia. Sangat jelas. Jadi kalau Elia atau Yohanes Pembaptis digambarkan seperti Elia, itu karena pekerjaan dan pekabarannya mirip seperti apa yang dilakukan oleh Elia di zaman perjanjian lama. Kita tahu cerita di dalam Matius pasal yang ke-17, pada saat Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, di sana muncullah Musa dan juga Elia. Musa sudah mati, lalu kemudian bangkit dan diangkat ke sorga, sementara Elia belum mati. Menurut catatan Alkitab, sudah pernah kita baca, ia diangkat hidup-hidup ke sorga. Menurut 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 13-17, pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, maka orang-orang benar akan terbagi dalam dua golongan. Yang pertama adalah mereka yang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan. Lalu mereka yang masih hidup akan diubahkan, itu juga dikatakan 1 Korintus pasal yang ke-15. Lalu baik orang yang mati yang sudah dibangkitkan, sudah hidup lagi, maupun orang yang masih hidup yang telah diubahkan, mereka akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Munculnya Elia dan Musa di atas bukit di mana Tuhan Yesus dimuliakan, paling tidak menggambarkan apa yang akan terjadi nanti. Dan mereka itu betul-betul menggambarkan bahwa yang akan ada di sorga adalah mereka yang mati di dalam Kristus, lalu kemudian dibangkitkan, lalu mereka yang masih hidup diubahkan pada saat kedatangan Yesus itulah, maka mereka akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih.